Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pratama Putra, NPM 1812110296, akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Sumber-sumber Keunggulan Bersaing di Bidang Pemasaran Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Yang pertama itu rangkuman. Pada konsep keunggulan bersaing, semua bagian yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya maupun aktivitas, dapat menjadi keunggulan bersaing melalui 3 alternatif strategi, yaitu cost leadership, differentiation, atau fokus. Manajemen dapat memisahkan aktivitas-aktivitas dasar yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu dengan cara analisis rantai nilai. Yang kedua, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama itu reputasi yang dimiliki perusahaan manufaktur tinggi sehingga akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan kedua, dibangunnya citra merek atau brand image meningkatkan rasa kepercayaan serta keyakinan bahwa produk dan kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur itu bisa diandalkan. Ketiga, strategi yang diterapkan manufaktur baik maka akan lebih mudah dalam meraih target yang akan dicapai. 4. Meningkatkan persaingan sehingga para perusahaan selalu berlomba-lomba memberikan output yang terbaik. 5. Segmentasi perusahaan manufaktur yang baik dan membuat perusahaan lebih terarah dan siap dalam menjalankan aktivitas pengoperasian bisnis. 6. Dengan dilakukannya analisis berbasis survei, maka akan dapat dilihat secara langsung bagaimana kondisi asli di perusahaan manufaktur, sehingga dapatkan data yang lebih kaya dan tidak hanya berdasarkan teori. Kelemahan yang pertama, tidak semua perusahaan manufaktur dapat bersaing dengan perusahaan manufaktur lainnya dalam upaya menciptakan citra, terutama perusahaan yang belum lama berdiri dan belum go publik. Yang kedua, tidak adanya jaminan reliabilitas dan validitas dalam penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, jumlah perusahaan yang menjadi responsi masih tergolong sedikit sehingga sampel yang diambil dikhawatirkan tidak mewakili beberapa perusahaan lainnya. 4. Responden yang mengisi kuesioner adalah manajer pemasaran yang memungkinkan perbedaan resepsi dengan pihak internal perusahaan lainnya seperti direktur perusahaan. Yang kelima, perusahaan yang disampaikan untuk responden semuanya berbasis pertanyaan positif. Temuan atau GAP. Variabel pada peneliti Nusyabani Purnama dan Heri Setiawan tahun 2000 menunjukkan berbagai data terkait sumber yang dapat meningkatkan persaingan tetapi hipotesis tersebut belum dibuktikan atau tidak ada reliabilitas dan validitas terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Variabel pada penelitian Nusyabani Purnama dan Heri Setiawan tahun 2000 menunjukkan bahwa citra perusahaan sangat berpengaruh penting terhadap sumber keunggulan bersaing bidang pemasaran tanpa ditujukan terlebih dahulu proses yang perlu dilakukan agar meningkatkan persaingan. Tetapi pada penelitian Novera dan Tanti, komunikasi dalam pemasaran menjadi hal yang paling berpengaruh agar pesan yang disampaikan terhadap konsumen dapat diterima dengan baik. Lalu citra perusahaan menjadi output setelah strategi komunikasi bisnis dapat berjalan dengan baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kompetensi pemasaran mempunyai pengaruh positif terhadap hasil kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat ditingkatkan melalui usaha meningkatkan kompetensi bidang pemasaran. Usaha meningkatkan kompetensi pemasaran dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja faktor keunggulan bersaing. Sehingga keunggulan bersaing bidang pemasaran yang menjadi tanggung jawab utama fungsi pemasaran adalah bagaimana menciptakan reputasi perusahaan dan membangun citra merek atau brand image yang baik, mengidentifikasi pasar sasaran secara tepat dan mampu memenuhi tuntutan pasar sasaran, melakukan promosi periklanan, memperluas cakupan distribusi dan melakukan distribusi selektif, pelayanan sebelumnya dan setelah penjualan, serta penetapan harga dan biaya distribusi.
Yang terakhir itu saran. Perusahaan manufaktur yang baru saja didirikan akan kesulitan bersaing dengan perusahaan yang telah lama berdiri dan memiliki eksistensi lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan survei baik pada perusahaan yang telah go public maupun yang belum go public. Selain itu, perlu adanya jaminan reliabilitas dan validitas pada penelitian. Dilakukan dengan memperbaiki elemen-elemen pendukung responsi agar jawaban yang diterima lebih akurat. Para internal perusahaan juga perlu menjadi responden agar didapat jawaban yang lebih kuat, dan perlu pertanyaan berbasis negatif agar bisa juga dijadikan bahan evaluasi yang juga menjadi faktor penting dalam persaingan. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.